seorang pemuda membakar rumah milik orang tuanya sendiri di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diduga depresi akibat terlilit utang bertahun-tahun. Pendinginan oleh PMK sektor. Sebuah rumah hangus terbakar karena ulah seorang pemuda. Pria yang bernama Agus diduga depresi dan nekat membakar rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Kalialang Baru, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Saat kebakaran diketahui adik iparnya dan sontak meminta pertolongan. Yang jelas pasti istri saya, cuma saya lagi tidur dibangunin istri saya. Terus ya bakar kalau ya gasnya meledak kayak gitu. Saya langsung mau ngamankan nggak bisa karena sudah terlanjur gula api kan, langsung saya telepon Pak Robinsa. Petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api, namun nahas rumah sudah rata dengan tanah. Usai membakar, pelaku pun melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Sebabnya dia depresi, kadang marah-marah sendiri sehingga membakar. Ini sebenarnya dari kami ini mencari, kalau sudah ketahuan nanti akan kita rujuk ke RSJ. Pelaku sudah 2 kali nekat membakar rumahnya sendiri. Alasan pelaku melakukan pembakaran karena depresi terlilit utang. Kini Polsek Gunung Pati Semarang menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Pemirsa, polisi mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan scam online dengan modus mengaku sebagai polisi dilakukan WNA asal China di Indonesia. 27 warga negara China, 6 diantaranya wanita, diamankan polisi. Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah yang dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Polisi mengamankan 27 warga negara asing asal Cina yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online. Modus operandi para pelaku berpura-pura menjadi anggota kepolisian Cina untuk melakukan penipuan terhadap warga negara Cina yang berada di Indonesia. Korban umumnya merupakan orang tua atau lanjut usia yang dihubungi melalui telepon dengan nomor yang terlihat seperti nomor resmi kepolisian Cina. Uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening penampung dan dikonversi menjadi aset kripto. Masuk di nomor korban itu otomatis adalah nomor resmi atau seolah-olah itu adalah nomor dari kepolisian setempat, ya. Nah, dengan adanya itu korban yang disinyalir lebih banyak adalah orang tua dan sudah lanjut usia, akhirnya mengangkat telepon, kemudian secara meyakinkan para operator ini seolah-olah menjadi petugas kepolisian di wilayah China sana. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti 118 unit handphone, 19 unit iPad dan 16 unit iPad mini, 3 unit laptop dan 1 printer. Ke-27 warga negara Cina ini akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Garut digemparkan temuan jasad mengenakan jubah hitam dalam posisi terduduk di sebuah gubuk, di mana jasad ditemukan dalam kondisi membusuk dan tergantung. Penemuan jasad ini menghebohkan warga desa Kresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, di mana video penemuan jasad ini pun viral di media sosial. Dalam rekamannya beredar, warga tengah memeriksa jasad yang tengah tergantung di dalam gubuk yang berada di pinggir jalan raya. Polisi pun telah membawa jasad tersebut dan masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian, motif juga identitas jasad misterius tersebut. Lihatnya masih ada yang digantung, terus udah posisinya udah kebakar. Tapi yang di media sosial rame cewek. Oh, malah yang ramenya cewek gitu. Ya, Polres Garut masih melakukan penyelidikan dan untuk jenazah tersebut sudah dievakuasi atau dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Slamet untuk diidentifikasi atau dicek DNA-nya. Kalau kondisinya memang busuk sekali, kemudian tidak bisa dikenali. Kondisinya sudah busuk dan kebanyakan tinggal kerangkanya saja. Warga sekitar tidak ada yang mengaku kehilangan atau gitu? Warga sekitar sementara sampai saat ini belum ada yang melaporkan akan kehilangan anggota keluarganya. Kini jasad dalam proses identifikasi RSUD Dr. Slamet Garut.
Diketahui, jasad berjenis kelamin pria tersebut telah meninggal beberapa pekan lalu dengan ciri-ciri berpakaian hitam, celana PDH dan sepatu hitam. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura berbelanja, dua pria mencuri tabung gas 3 kg di minimarket dan aksi pelaku terekam jelas CCTV saat memanfaatkan situasi ramai pembeli. Kamera pengawas merekam dua pria berhelm di depan sebuah minimarket di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku terlihat menunggu di depan minimarket lalu mengambil dua tabung gas 3 kg di dekat pintu masuk. Sementara rekan pelaku lainnya masuk ke dalam toko, berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian karyawan yang sibuk melayani pembeli. Setelah berhasil menggasak dua tabung gas, kedua pelaku kabur dengan sepeda motor. Aksi mereka baru diketahui saat karyawan toko menghitung barang dan menyadari dua tabung gas hilang. Masuk belanja kayak kayak pembeli biasa. Terus? Bertanya Indomie 1 dos harganya berapa? Iya, Terus yang temannya yang satu berat sebetulnya mungkin lagi sibuk-sibuknya di dalam juga melayani. Berapa ngambil itu, Mbak? 2. Apa yang ngambil itu? Tabung gas yang melon. Pasca kejadian, pihak minimarket berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, TNI Angkatan Laut menggelar prosesi tabur bunga di Teluk Jakarta. Prosesi digelar di atas KRI Brawijaya 320. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 kali ini diselenggarakan cukup unik, di mana diselenggarakan di atas KRI Brawijaya 320 tempat saya melaporkan. Dan inilah situasi saat prosesi tabur bunga. Kalau dilihat pemirsa, baru saja dilangsungkan upacara tabur bunga, dan saat ini prosesi dari foto bersama sejumlah pejabat, yaitu perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diwakili Wakil Menteri, kemudian ada sejumlah tokoh dari 3 matra yang juga hadir, yaitu dari TNI AD, AU, dan juga AL, serta perwakilan dari pihak kepolisian. Hari ini sebagai momentum, sebagai kami bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan, tepat di tanggal 10 November ini sebagai momentum kita untuk merefleksikan diri, menghargai para pahlawan kita yang sudah gugur. Dan kalau dilihat ini begitu banyak sekali masyarakat umum, tadi kami juga sudah menyaksikan beberapa yang sudah hadir, kemudian ada juga beberapa pejabat hingga awak media juga turut serta dalam prosesi tabur bunga hari ini. Dan memang kalau dilihat tidak hanya dari sejumlah 3 matra yang hadir begitu pemirsa. Pada pagi hari ini tadi kami juga sempat begitu ya mengikuti prosesinya begitu lancar, dan nantinya dari tempat saya melaporkan ini akan kembali menuju ke dermaga yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Adisa Rizkia, Rizky Ihwal, iNews melaporkan untuk Anda. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, hingga aktivis buruh Marsina. Di Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari ke-10 gelar pahlawan, termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsina. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Kiai Haji Abdurrahman bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak
ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja.